Tuhan. Salam. Hari yang baru, tahun yang baru bagi kita. Kita sangat luar biasa. Semua karena penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah di hari yang baru, di tahun yang baru kita mengawali bersama Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sangat baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita pujikan bersama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Engkau sungguh ajaib, kasih-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami mengawali hari ini, tahun yang baru, melayani Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam badan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam badan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu sepanjang tahun ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
naikkan syukur kita kepadanya. Sepanjang setahun kami boleh melewati, semua karena kasih-Mu Tuhan. Sembah Dia, naikkan syukurmu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, bukan karena kuat, bukan karena hebat, semua karena cinta Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami naikkan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tak mampu membalas segala kebaikan, kasih dan anugerah-Mu. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, oh, untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidup. Biar lainnya menjadi doa kami Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam Yesus. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Pertolongan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami masuk di tahun 2021. Kami optimis bersama dengan Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah yang hidup, yang selalu menolong, menyertai kami. Allah Immanuel selalu beserta kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami mengawali bersama melayani Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam bagi saudara. Saya percaya bahwa setiap kita punya ucapan syukur yang meluap ya. Karena tidak gampang kita
menjalani setahun yang berlalu. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita terus giat dan semangat melayani Tuhan. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita pujikan bersama, kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Hey. Sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian, oh haleluya, nyanyi baginya dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, oh haleluya, nyanyi baginya Sang Raja selamanya. Sama-sama katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Lebih lagi katakan kasih Allah, hey, kasih, amin, tak pernah berkesudahan, haleluya, setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari kita bersorak dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian, oh haleluya, nyanyi baginya Sang. Dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian, oh haleluya, nyanyi baginya Sang. Dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian, oh haleluya, nyanyi. Sekali lagi sama-sama katakan dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian, oh haleluya, nyanyi baginya Sang. Nyanyi bagi Dia, nyanyi baginya Sang. Sekali lagi, nyanyi baginya Sang Raja, hey, selamanya. Puji Tuhan, silakan duduk bersaudara. Tiba saatnya kita mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita berkata, siapakah aku ini Tuhan? Kita adalah ciptaan Tuhan yang begitu mulia, berharga di hadapan Tuhan. Kita adalah umat kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Kasih setiamu Tuhan yang kami rasakan hari demi hari, waktu demi waktu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru.
berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Oh, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau Mari sama-sama katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Oh, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Sekali lagi katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Waktu dan seterusnya saya serahkan kepada Bapa. Jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi, siapakah? Oh, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Amin, amin. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Oh, berikan tepuk tangan bagi Dia, Allah kita. Oh, haleluya, haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Bapa, buat anugerah-Mu, kasih-Mu Engkau nyatakan kepada kami.
Engkau sudah pelihara kami setahun yang telah lalu, dan kami berada di hari yang pertama pada tahun yang baru. Kami menyadari bukan karena kami hebat, kuat, dan luar biasa, tapi semata-mata karena anugerah dan kasih sayang-Mu. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kami punya Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang peduli dengan kehidupan kami, Tuhan yang tidak pernah membiarkan buatan tangannya. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami pagi ini. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan puji-pujian tatkala kami menyembah Engkau. Karena kami tahu Engkau hadir di tengah kami dan Engkau bertakhta atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Dan kini sebelum kami makan minum perjamuan kudus, kami mau belajar firman-Mu. Hikmat-Mu, urapan-Mu atas kami semuanya. Kuasai seluruh keberadaan kami, hati kepikiran kami, mata pendengaran kami. Biar kami boleh fokus pada firman-Mu, sehingga kami boleh hidup di dalamnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk dengar, dan kami mau sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya kita katakan. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Dia, Allah yang kita puja dan kita sembah, karena Dia sudah pelihara dan menyertai kita, bahkan menghentar kita masuk di tahun yang baru, di hari yang pertama. Saya yakin dan percaya Dia yang menyertai kita sampai hari ini. Dia Allah belum pernah berubah dan tidak akan pernah berubah, dan Dia akan menyertai kita dalam perjalanan di tahun yang baru ini. Kalau Dia sudah pelihara kita di tahun yang lalu, tahun 2020, walaupun ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada pergumulan, ada tekanan, dan berbagai macam hal, kalau kita hadir pada pagi ini, merupakan bukti nyata kasih sayang Tuhan nyata di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita mau jalani hidup kita bersama dengan Tuhan di tahun yang baru ini. Kita mau jalani hidup bersama dengan Tuhan di tahun yang baru. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Keluaran pasal 33, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah temukan, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, yakni aku dengan umat-Mu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umat-Mu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyertai mereka, terutama ketika mereka diperhadapkan dengan Laut Kolsum. Tuhan menyertai mereka dengan kuasanya. Tuhan menyatakan mujizat yang luar biasa. Dan mereka bisa menyeberangi laut itu. Dan mereka bisa sampai ke padang gurun. Dan di padang gurun pun Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Karena mereka adalah umat Tuhan. Nah, di dalam menuju ke tanah perjanjian, tentu ada banyak masalah yang mereka harus hadapi. Banyak tantangan yang mereka harus hadapi. Terutama dengan suasana padang gurun.
kalau di waktu malam dingin, kalau di waktu siang panas, ada badai-badai padang gurun yang datang dan menerpa tentu bagi kehidupan mereka. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka, menyertai mereka di waktu malam dengan tiang api dan di waktu siang dengan tiang awan. Sehingga mereka bisa bernaung di bawah tiang awan itu yang membuat mereka merasa sejuk, tidak dihantam oleh panas terik matahari dan panasnya padang gurun. Dan di waktu malam ketika suasana dingin, maka mereka boleh merasakan kehangatan karena Allah menyertai mereka dengan tiang api. Dan kita bisa melihat di dalam melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju tanah Kanaan, Musa tidak merasa bahwa dia hebat dan luar biasa. Dia tidak merasa dia orang yang sudah punya pengalaman, banyak mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan ketika mereka dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Oleh sebab itu di dalam melanjutkan perjalanan mereka, Musa senantiasa merindukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka dan di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur sebab Tuhan sudah menyertai kita selama tahun 2020. Walaupun mungkin ada banyak air mata, ada banyak penderitaan, ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan, ada banyak tekanan yang datang di dalam kehidupan kita. Mungkin juga lebih banyak kita mengalami kegagalan daripada keberhasilan. Tetapi apapun namanya, kalau kita bisa hadir pada pagi ini, di hari yang pertama di tahun yang baru, itu bukti nyata bahwa Allah menggenapi janjinya. Dia tidak pernah membiarkan orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari di dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun 2021, mari jangan sampai kita melupakan Tuhan dan kita tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari Musa dan bangsa Israel. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam pembacaan kita tadi. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana Musa menyadari bahwa dia tidak mampu dengan kekuatan dan kehebatan, bahkan pengalamannya sebagai seorang yang dipercayakan Tuhan memimpin bangsa Israel menghadapi Firaun dan banyak tantangan. Dia tidak merasa dirinya hebat. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang ke-13a, Musa minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepadanya kasih karunia. Tuhan memberitahukan jalan. Jalan mana yang harus dia tempuh. Ini hal yang pertama di dalam kita menjalani tahun 2021. Supaya kita kuat, kita tahan, kita mampu, kita sanggup menghadapi segala tantangan yang datang. Mari kita selalu minta kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk berjalan pada jalannya Tuhan. Musa berkata, biarlah aku mendapat kasih karunia di hadapanmu dan beritahukanlah jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Ini membuktikan bahwa Musa menyadari akan keberadaannya sebagai manusia. Walaupun dia mengalami banyak kuasa Tuhan nyata di dalam perjalanan hidupnya dalam memimpin bangsa Israel. Dia tidak merasa, udah tidak perlu Tuhan, aku sudah bisa, aku pengalaman, aku sudah tahu bagaimana mengatasi segala masalah dan pergumulan. Tidak. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan beritahukan jalanmu supaya aku mengenal engkau. Bagaimana dengan kita di dalam kita menjalani hidup di tahun yang baru? Di hari yang pertama masih panjang ke depan, masih jauh.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Apakah seperti tahun 2020 dan kita dihantui dengan segala sesuatu yang pernah kita rasakan, kita alami di tahun 2020 untuk perjalanan ke depan sepanjang tahun 2021? Ataukah tahun ini lebih baik dari tahun kemarin? Namun apapun itu, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu memohon kepada Tuhan, biar kita tetap berjalan pada jalannya Tuhan. Amin. Biar kita tetap berada di jalurnya Tuhan. Biar kita tidak menyimpang keluar dari jalurnya Tuhan. Tetapi kita tetap berada pada jalannya Tuhan. Supaya apa? Kita makin mengenal siapakah Tuhan yang kita puja dan kita sembah. Siapakah Dia yang sudah menghantar kita sampai di hari yang pertama di tahun 2021. Kalau kita tidak berjalan pada jalannya Tuhan, kita keluar dari jalurnya Tuhan, kita menyimpang dari jalannya Tuhan, maka akan membuat kita tidak akan mengenal sungguh siapa Tuhan yang kita puja dan kita sembah. Tapi sebaliknya sekali lagi, kalau kita tetap berada pada jalurnya Tuhan, jalannya Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan semakin mengenal siapa Tuhan yang kita puja dan kita sembah. Yang sudah menyatakan kasih sayangnya, telah menyatakan anugerahnya, penyertaannya, pemeliharaannya dalam hidup kita sampai hari ini. Pemazmur di dalam Mazmur nomor 25 ayatnya yang keempat dan 5, dia memohon kepada Tuhan, beritahukan kepadaku jalan-jalanmu, supaya aku berjalan pada jalan itu, dan bawalah aku berjalan pada jalan itu. Ini perlu kita perhatikan. Siapakah Daud? Bukankah orang yang banyak mengalami pertolongan, kuasa, dan pembelaan, penyertaan Allah dalam hidupnya? Tetapi sebagai orang percaya, dia tidak merasa dia hebat dan luar biasa dan berhasil. Tapi dia selalu mau berjalan pada jalannya Tuhan. Beritahukan kepadaku jalan-jalanmu, dan bawalah aku untuk berjalan pada jalan kebenaranmu. Supaya apa? Semakin dia akan melihat bagaimana kedahsyatan Allah, kebesaran kuasa Allah, kehebatan Tuhan yang dia puja dan dia sembah, tetap akan menyertai di dalam perjalanan kehidupannya, seperti Tuhan memberikan kemenangan kepadanya terhadap Filistin dan Goliat itu. Dia rindu supaya Allah yang sama, yang pernah menolongnya, terus akan membawa dia kepada jalan-jalan yang Tuhan kendaki, dari keberhasilan datang kepada keberhasilan, dan kuasa Allah dinyatakan, Allah ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan saya dan saudara di dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru ini? Masihkah kita akan tetap berkata, Tuhan, bawalah aku pada jalan-jalanmu. Karena aku merasa tidak mampu, tidak sanggup, tidak dapat berjalan dengan kekuatanku sendiri. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku rindu senantiasa penyertaan-Mu. Dan supaya aku mampu berjalan pada jalan-jalan-Mu. Walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak pergumulan, walaupun ada banyak masalah yang akan kita hadapi di hari-hari yang akan datang. Tapi percayalah, kalau kita tetap berada pada jalurnya Tuhan, maka kita akan melihat kuasa dan pertolongan Allah. Kasih sayang dan pemeliharaan Allah akan nyata di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi ini yang pertama yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Senantiasa meminta pertolongan dari Tuhan. Supaya Tuhan selalu membawa kita pada jalan-jalannya. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-13 bagian B,
minta kepada Tuhan supaya kita tetap mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kita tahu apa arti kasih karunia itu. Ya. Hal yang seharusnya tidak layak, tidak pantas kita terima. Tapi Tuhan memberikan itu kepada kita. Dan Tuhan sudah membawa kita masuki tahun yang baru. Di hari yang pertama, tahun 2021. Ini merupakan kasih karunia Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan kalau kita menikmati kasih karunia, mari kita terus minta supaya kita menerima kasih karunia dari Allah. Dari hari yang pertama di tahun yang baru ini. Dan seterusnya bahkan sampai kita mengakhiri tahun yang baru. Tahun 2021. Bahkan sampai dia datang kembali pada kedua kali. Kita tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, mari kita menghargai, menghormati kasih karunia Allah. Jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita sepanjang tahun 2020 sampai kita berada di tahun 2021. Karena kita diselamatkan oleh Tuhan hanya karena kasih karunia Allah. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Dan mari kita memperhatikan hal ini. Supaya kasih karunia itu terus limpah di dalam kehidupan kita sebagai tebusan darah Tuhan. Kenapa? Kita selalu minta kepada Tuhan. Biar kasih karunia-Nya nyata dalam hidup kita. Ayat 19 di dalam Keluaran pasal 33 khususnya bagian B. Saya baca dari awal. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Perhatikan ini. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Dan mengasihani siapa yang kukasihani. Kalau kita minta kepada Tuhan kasih karunia, maka firman Tuhan ini akan digenapi dalam hidup kita. Kalau kita menghargai, menghormati kasih karunia Allah. Kita mengakui keberadaan kita. Kita masih hidup di tahun 2021 adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan berkata, akan kuberikan kasih karunia itu kepada siapa yang kuberikan. Aku akan mengasihani mereka kepada siapa yang kukasihi, kata Tuhan. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah kita layak untuk menerima kasih karunia? Kalau kita tidak menghargai, menghormati kasih karunia Tuhan, kita tidak mengakui akan kasih karunia itu dalam hidup kita. Dapatkah kita menerima kasih karunia itu? Dapatkah kita mengalami belas kasihan? Dan kita menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari dalam menjalani hidup di tahun 2021 ini. Mari kita tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Caranya bagaimana? Mari kita senantiasa mensyukuri segala sesuatu yang kita nikmati sampai pada hari ini. Terutama kasih karunia yang Allah sudah berikan kepada kita. Kita mensyukuri akan hal itu. Jangan kita ngomel, jangan kita bersungut. Apalagi kita mengeluh dan memberontak terhadap Tuhan. Tuhan, sebetulnya aku rindu begini, aku ingin begini. Tetapi yang terjadi begini dan begitu dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak mau mensyukuri akan kasih karunia Allah. Kita masih boleh bergerak dan bernafas hari ini. Kita masih boleh dapat beribadah, menyembah, memuliakan Tuhan. Itu kasih karunia Allah. Ada banyak orang yang rindu tetapi tidak sampai. Hidup mereka hanya sampai di tahun 2020. Kita yang masih diizinkan oleh Tuhan memasuki gerbang tahun yang baru, tahun 2021. Mari kita jalani dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan terus mohon kasih karunia Allah menyertai hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah
senantiasa di dalam Tuhan. Senantiasa berarti terus menerus kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Karena di balik ucapan syukur itu ada kuasa dan mujizat Allah. Di balik ucapan syukur ada berkat dan keberhasilan Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga di dalam ayat yang ke-15. Mintalah kepada Tuhan supaya Dia memimpin dan menuntun langkah kita. Minta kepada Tuhan supaya Dia terus memimpin dan menuntun langkah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Perhatikan, Musa berkata, kalau Tuhan tidak menuntun, tidak memimpin, tidak menyertai mereka, jangan suruh mereka berangkat. Musa menyadari tanpa Tuhan akan sia-sia. Tanpa Tuhan mereka tidak mampu. Tanpa Tuhan mereka akan mengalami kegagalan. Tapi sebaliknya bersama dengan Tuhan perkara-perkara besar akan terjadi. Demikian juga dengan hidup kita sebagai tebusan darah Tuhan yang hidup di tahun yang baru, di hari yang pertama ini. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, libatkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita di tahun yang baru ini. Ayat 16, percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Karena Dia adalah Immanuel. Amin. Kita baru merayakan Natal, Immanuel, Tuhan beserta kita. Dalam terjemahan lain dikatakan Tuhan bukan menyertai kita, tapi Tuhan dengan kita. Dan terjemahan yang lain mengatakan Tuhan di dalam kita. Perhatikan, Tuhan menyertai kita, Tuhan dengan kita, Tuhan di dalam kita. Kalau kita yakin dan percaya bahwa Dia dengan kita, Dia di dalam kita, Dia menyertai perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Kita akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Kenapa? Karena Dia yang menyertai kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Sampai kita dapat berkata, Allahku adalah penolongku. Kepada siapa aku harus takut? Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, siapa yang harus kita takut? Ada banyak orang mungkin sedang dihantui dengan ketakutan akhir-akhir ini. Tapi Ayub berkata, apa yang kita takuti justru itu yang akan datang kepada kita. Apa yang kita takuti itu yang akan datang kepada kita. Tapi saya percaya kita sebagai tebusan darahnya, apapun yang akan kita hadapi, bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan menghadapinya. Amin. Mari kita perhatikan hal ini. Kenapa? Ulangan 31 ayat 8 berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati atau gelisah atau pesimis atau cemas, karena sampai masa tuamu, dalam Yesaya 46 ayat yang keempat, Tuhan berkata, aku akan menggendong kamu, sampai masa putih rambutmu, aku akan tetap bersama dengan kamu. Bahkan terus akan melakukannya dan akan menyelamatkan kamu. Sampai masa tuamu aku tetap Dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Terus melakukannya. Dan aku akan menyelamatkan kamu.
Tinggal bagaimana respon kita. Kalau Musa, dia percaya sungguh. Kalau tidak bersama dengan Tuhan, dia tidak mampu. Tapi sebaliknya, bersama dengan Tuhan, dia akan melihat kemuliaan Allah. Dia akan melihat kuasa Allah. Dia akan melihat pertolongan Allah. Dia akan melihat mujizat Allah terjadi. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Amsal 3 berkata, jangan menganggap dirimu pandai. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Percayalah kepada Tuhan dan Dia akan meluruskan jalanmu. Kenapa? Dia yang berjalan di depan kita, kata Ulangan 31 tadi. Bukan kita di depan, tapi Tuhan yang di depan. Dia Allah yang Maha Kuasa. Ada penghalang-penghalang. Saya percaya Dia Allah Maha Kuasa akan mampu menghalau semuanya. Sehingga umatnya berjalan seperti yang Tuhan mau. Sebab itu mari kita libatkan Tuhan. Jalani hidup bersama dengan Tuhan. Karena bersama Dia kita akan dapat melakukan perkara-perkara besar. Amin. Bahkan musuh kita akan diinjak-injak. Mazmur nomor 108 ayatnya yang ke-14. Bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dan mengalahkan musuh-musuh kehidupan. Artinya kita dimampukan untuk menerobos segala masalah yang datang dalam hidup kita. Dan Filipi 4:13 berkata, bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala sesuatu. Karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Biar renungan firman Tuhan pagi ini akan menjadi bekal buat kita dalam menjalani hidup di tahun yang baru ini. Tuhan memberkati kita semua selama tahun baru. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita akan menyanyikan satu pujian. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mampu berjalan sendiri. Sementara kita nyanyikan pujian ini, mari kita renungkan kehidupan kita masing-masing. Kita mau pandang kepada Dia, Tuhan yang mengasihi kita. Rindukan jamahan Tuhan. Rindukan kuasa-Nya. Rindukan kasih karunia Allah. Nyata di dalam kehidupan. Bila Engkau tak besertaku. Amin. Amin. Oh haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mampu berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari Bapak Ibu Saudara berdiri bersama. Saya mohon para pelayan perjamuan kudus mengambil tempat di depan. Ku berjalan, oh ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin
musik dan singers melantunkan pujian ini. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup. Apakah kita perlu Tuhan dalam menjalani hidup di tahun yang baru? Ataukah kita berkata, aku tidak perlu Tuhan, aku bisa, aku mampu, aku kuat, aku sanggup Tuhan. Kalau Musa berkata, tanpa Engkau Tuhan, jangan suruh kami berangkat dari sini. Bagaimana dengan kita? Saya rindu lewat pujian ini kita berkata, Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu. Aku perlu Engkau Tuhan. Biar Engkau nyatakan kemuliaan-Mu. Mari nyanyikan sekali lagi bersama. Engkau tak besertaku, ku tak mampu berjalan. Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Amin, amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, oh nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh haleluya. Ini kerinduan kami di hadapan Dikau Tuhan. Di tahun yang baru ini, biar Tuhan memimpin, menuntun langkah kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan, karena kami menyadari tanpa Engkau kami tidak mampu menghadapi segala tantangan dan pergumulan, berbagai macam persoalan dan kesulitan. Tapi kami percaya bersama Engkau kami akan cakap menanggung segala perkara. Bersama Engkau kami akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Engkau kami akan dibawa kepada kemenangan, datang kepada kemenangan. Dan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan nama Engkau dipuji dan dimuliakan. Jadikan firman-Mu menjadi pegangan, pedoman bagi hidup kami. Dalam kami menjalani hidup di tahun yang baru ini. Dan kami senantiasa boleh melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kau tolong setiap pribadi, jemaat Tuhan yang datang pada saat ini. Mereka yang punya masalah, beban dan pergumulan. Tuhan tolong mereka, teguhkan iman mereka. Mereka hidup berkemenangan dalam Engkau. Bahkan mereka yang datang dengan kelemahan tubuh, sakit penyakit yang mengganggu mereka. Di dalam nama Yesus, oleh iman mereka kepadamu, mereka terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Urapi para pelayan perjamuan kudus. Jadikan mereka saluran berkat untuk kami semua. Sucikan roti dan anggur ini. Apabila kami makan dan minum, kami beroleh persekutuan yang erat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Yang siap untuk menerima perjamuan kudus, kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sementara Bapak Ibu akan menerima pelayanan perjamuan kudus, kita nyanyikan pujian, ku yakin
korban Kristus di kayu salib. Dalam nama Yesus, terima tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Yesus, terima tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Yesus, terima tubuh dan darah Tuhan. Di atas salib, Ubah hidup dengan ajaib. Oh, hidupku sungguh-sungguh menjadi baru. Ku tetap pegang salib itu. Oh, aku pun percayakan Kalvari. Oh, sampai pada akhir hayatku. Dan bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Bait 2. Oh, ku yakin hidup penuh rahasia ini. Oh, sekali akan lalu pasti. Tetapi kuasa iman memberi kemenangan menuju kepangkuan Tuhan. Oh, aku percayakan Kalvari. Amin. Oh, sampai pada akhir hayatku. Zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku datang pada salib itu. Mari Bapak Ibu berdiri bersama. datang pada salib itu. Ku ikat cinta yang besar. Mari angkat roti dengan tangan kanan kanan. Amin. Oh, sana ku dapat ampun besar, sana ku dapat ampun. Oh, sana ku dapat ampun besar. Sementara kita mengangkat roti dan anggur, mari arahkan pandangan mata imanmu kepada Dia yang mengasihimu. Renungkan kasih karunia, kasih yang Dia telah nyatakan. Percaya bahwa Dia yang sudah berkorban untuk kita. Dia tidak membiarkan kita sendiri, bahkan Dia menyertai sampai kesudahan alam. Kami datang kepadamu dengan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang dikorbankan untuk kami. Sebelum kami makan dan minum, Tuhan layakkan kami semua
Sucikan roti dan anggur ini, bubuh berkat dan kuasa-Mu di dalamnya. Supaya apabila kami makan dan minum, yang mulai lemah imannya dikuatkan kembali. Yang mulai bimbang dan ragu tentang Engkau, imannya diteguhkan. Mereka yang sedang susah karena berbagai macam hal terjadi, mereka menerima penghiburan dari Engkau. Bahkan mereka yang lemah tubuhnya, karena penyakit yang mengganggunya, oleh imannya kepadamu di dalam nama Yesus, dia terima kesembuhan dan mujizat Tuhan. Dan Engkau dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mau makan minum perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengar pembacaan firman Tuhan dan kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya, mari kita makan dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu angkat cawan ke atas. Dengar firman Tuhan dan kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya, mari kita minum dalam nama Yesus. Oh haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau baik. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Oh haleluya. Tuhan
Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk segala perkara yang Engkau lakukan bagi kami. Terima kasih kami boleh makan minum perjamuan kudus. Kami percaya apabila kami pulang dari tempat ini, kami dapat kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada pagi ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang datang Tuhan. Yang mereka boleh pulang dengan satu kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang tidak bisa bersama kami. Karena sakit, Tuhan terus melawat Bapak Suyatno. Berdoa juga terus untuk Ibu Kantiat Mojo. Untuk Maculan yang sudah lanjut usia. Kami terus berdoa juga untuk Bapak Budiono Hadi Pranoto. Untuk anak-anak Tuhan yang lain. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Lawatan-Mu untuk mereka. Jamahan-Mu bagi mereka. Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami sampai selesai. Kalau sebentar umat-Mu akan membawa persembahan mereka dengan segala ketulusan kerinduan hati mereka. Apapun bentuknya, baik ucapan syukur sepanjang tahun 2020, juga persembahan kolekte, persembahan yang lain, juga persepuluhan. Tuhan sucikan semuanya. Dan Tuhan genapi firman-Mu di dalam kehidupan umat-Mu. Berkati dalam pekerjaan usaha mata pencarian, dalam segala bidang. Biar mereka Tuhan senantiasa memuliakan Engkau. Dan kalau nanti kami akan pulang tinggalkan tempat ini, kami mohon pimpinan penyertaan-Mu. Dimanapun kami pergi dan berada, selalu dalam naungan kasih dan anugerah-Mu. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha mata pencarian dan pelayananmu. Tuhan memberkati pendidikan, cita-cita dan masa depan anak cucumu. Tuhan memberkati kesehatan tubuhmu. Dan dalam segala hal, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sebab itu Bapak Ibu, terimalah dan pulanglah dengan membawa berkat dan anugerah. Serta kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan rohnya yang kudus, menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menerangi jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaannya, mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saya mohon waktu 1 sampai 2 menit sebentar saja. Bapak Ibu Saudara, sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 ini, maka untuk sementara 2 minggu ke depan kita tidak ada ibadah. Jadi mulai besok minggu, ya karena ini juga terlalu dekat ya, tanggal 1 sama tanggal 3. Jadi kita tidak ada ibadah minggu, tanggal 3 dan tanggal 10. Jadi mohon Bapak Ibu yang ada pada pagi ini bisa menyampaikan kepada yang lain yang biasa datang. Paling tidak melalui rayon-rayon bisa menjangkau mereka. Ya, daripada nanti kita nanti dibilang ada klaster baru dari gereja. Jadi mohon perhatian dan kesabaran, pengertian dari Bapak Ibu Saudara untuk 2 minggu ke depan. Terima kasih, Tuhan berkati, selamat pulang.